Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu Ratih dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Karsi dengan NIM 24020101109 1010119. Saya dari kelas MJ601. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang komunikasi bisnis pada rumah tangga majikan di Hong Kong. Topik ini saya pilih karena komunikasi dalam pekerjaan rumah tangga sangat penting. Komunikasi yang jelas dapat membantu pekerjaan berjalan lancar, mengurangi salah paham, dan membangun hubungan kerja yang lebih baik. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengalaman observasi secara objektif berdasarkan kondisi yang saya temukan selama bekerja dan berinteraksi di lingkungan rumah tangga majikan. Latar belakang dari observasi ini adalah pentingnya komunikasi dalam dunia kerja. Meskipun lingkungan yang diamati adalah rumah tangga, hubungan antara majikan dan pekerja tetap membutuhkan komunikasi yang profesional, jelas, dan saling menghargai. Dalam pekerjaan sehari-hari, instruksi, laporan, jadwal, dan klarifikasi menjadi bagian penting. Jika komunikasi tidak jelas, maka pekerjaan bisa tidak sesuai harapan. Karena itu, komunikasi bisnis tidak hanya berlaku di kantor atau perusahaan, tetapi juga dapat terlihat dalam hubungan kerja di rumah tangga. Tujuan observasi, tujuan observasi ini ada tiga. Yang pertama, memetakan bagaimana proses komunikasi terjadi dalam kegiatan harian, mulai dari pemberian instruksi, pelaksanaan tugas, sampai pelaporan hasil. Kedua, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul, terutama yang berkaitan dengan perbedaan bahasa, kejelasan instruksi, dan media komunikasi. Yang ketiga adalah merumuskan saran perbaikan agar komunikasi kerja menjadi lebih efektif, tertulis, dan mudah dipahami. Objek observasi adalah satu rumah tangga majikan di Dun Mun District, Hong Kong. Observasi dilakukan selama Mei sampai di bulan Juni pada tahun 2026. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan rumah tangga, perawatan keluarga, serta pendampingan belajar anak, terutama dalam bahasa Inggris. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari adalah campuran bahasa Kantonis, Inggris, dan Mandarin. Baik, selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat. Dalam komunikasi ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu dalam majikan berperan menyampaikan prioritas, memberi instruksi, dan mengambil keputusan. Saya sebagai PMI menjalankan tugas harian mendampingi anak belajar dan melaporkan perkembangan. Anak majikan menjadi pihak yang menerima pendampingan belajar. Selain itu, anggota keluarga lain kadang memberikan informasi tambahan atau membantu koordinasi kegiatan harian. Baik, media komunikasi yang paling sering digunakan adalah WhatsApp dan percakapan langsung. WhatsApp membantu menyimpan instruksi, jadwal foto, video, dan perkembangan anak sehingga pesan dapat dibaca ulang. Percakapan langsung digunakan untuk klarifikasi cepat, terutama jika instruksi bersifat mendadak. Selain itu, sticky notes, buku catatan, dan kalender juga membantu sebagai pengingat. Baik, selanjutnya adalah pola komunikasi.
Pola komunikasi yang paling terlihat adalah komunikasi vertikal dua arah dari atas ke bawah. Majikan menyampaikan instruksi tentang pekerjaan rumah, jadwal sekolah, penjemputan anak, kebutuhan keluarga, dan target belajar anak. Dari bawah ke atas, saya menyampaikan laporan, perkembangan, kendala, serta kebutuhan klarifikasi jika ada instruksi yang belum jelas. Pola ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya satu arah, tetapi ada proses saling memberi informasi. Baik, selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Hambatan utama yang ditemukan adalah perbedaan bahasa. Instruksi yang menggunakan kantonis atau Inggris kadang sulit dipahami jika disampaikan terlalu cepat atau menggunakan istilah tertentu. Hambatan ini adalah instruksi yang hanya disampaikan secara lisan tanpa catatan tertulis. Jika banyak tugas diberikan dalam waktu bersamaan, kemungkinan lupa atau salah tafsir menjadi lebih besar. Karena itu, konfirmasi ulang sangat diperlukan. Baik, yang selanjutnya adalah contoh situasi komunikasi. Salah satu contoh situasi komunikasi adalah ketika majikan memberi instruksi tentang jadwal anak, pekerjaan rumah, dan kebutuhan belanja dalam satu waktu. Jika instruksi tersebut tidak dicatat, beberapa detail dapat terlewat. Untuk mengatasi hal itu, saya biasanya mengulang kembali inti pesan, menanyakan bagian yang belum jelas, atau meminta instruksi dikirim melalui WhatsApp. Cara ini membantu memastikan bahwa pemahaman saya sesuai dengan maksud majikan. Analisis yang selanjutnya adalah analisis SWOT atau strength. Dari sisi kekuatan, komunikasi dalam rumah tangga ini memiliki beberapa hal positif. Instruksi umumnya disampaikan dengan sopan dan cukup jelas. Penggunaan WhatsApp juga membantu dokumentasi sehingga pesan penting tidak mudah hilang. Selain itu, ada dukungan dan kepercayaan dari majikan. Kemampuan bahasa Inggris juga membantu saya dalam mendampingi anak belajar dan menemani beberapa instruksi kerja. Selanjutnya adalah analisis SWOT atau weaknesses. Dari sisi kelemahan, hambatan utama adalah perbedaan bahasa. Instruksi yang kompleks kadang sulit dipahami bila hanya disampaikan secara lisan. Selain itu, belum ada SOP tertulis yang benar-benar baku untuk tugas harian, jadwal belajar, atau standar hasil pekerjaan. Akibatnya beberapa tugas masih bergantung pada ingatan dan kebiasaan. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT atau traits. Dari sisi ancaman, salah tafsir dapat menyebabkan tugas tidak sesuai harapan, menurunkan kepercayaan, atau membuat hubungan kerja menjadi kurang nyaman. Jika kesalahpahaman berulang, tidak dibahas secara terbuka, maka masalah kecil dapat berkembang menjadi masalah komunikasi yang lebih besar. Karena itu, klarifikasi dan evaluasi menjadi sangat penting. Baik, selanjutnya adalah temuan utama dari observasi ini adalah bahwa komunikasi sudah berjalan cukup baik dan dua arah. Majikan memberi instruksi, saya melaksanakan dan melaporkan. Lalu, jika ada kendala, dilakukan klarifikasi. Namun, komunikasi masih perlu diperkuat dengan sistem tertulis. Instruksi penting sebaiknya tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dicatat agar dapat dibaca ulang dan mengurangi resiko salah paham. Rekomendasi dan ke oke. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rencana standar dokumen. Rekomendasi saya ada 6. Pertama, menyusun SOP ringkas untuk
untuk tugas harian dan jadwal belajar anak. Yang kedua, memakai aplikasi penerjemah saat menerima instruksi yang kompleks. Yang ketiga, menuliskan instruksi penting melalui WhatsApp, sticky notes, atau buku catatan. Yang keempat, melakukan evaluasi mingguan terhadap perkembangan anak dan pola komunikasi. Yang kelima, membuat metode belajar akan lebih bervariasi. Maaf. Yang kelima adalah membuat metode belajar anak lebih bervariasi karena mempertahankan komunikasi informal yang hangat agar hubungan kerja tetap nyaman. Oke, yang selanjutnya adalah rencana lanjut, rencana tindak lanjut dalam 30 hari. Hmm. Rencana tindak lanjut selama 30 hari dapat dilakukan secara bertahap. Pada minggu pertama membuat SOP. Oke, pada minggu pertama membuat SOP atau halaman yang berisi tugas rutin, jadwal anak, dan kontak penting. Pada minggu kedua format menyepakati format pesan WhatsApp yang mencantumkan tugas waktu standar hasil dan konfirmasi. Pada minggu ketiga membiasakan cek back atau mengulang inti instruksi. Pada minggu keempat melakukan evaluasi bersama tentang hal yang sudah baik dan hal yang masih perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Ini adalah lampirannya, terus ini adalah referensi teori dan praktik. Oke, dan kesimpulannya dari observasi ini adalah bahwa komunikasi dalam rumah tangga majikan sudah berjalan cukup efektif, jelas, dan dua arah. Namun, komunikasi tersebut masih dapat diperkuat dengan sistem yang lebih tertulis dan konsisten. Komunikasi yang baik bukan hanya soal memberi instruksi, tetapi juga soal memahami pesan, berani bertanya, mencatat informasi penting, dan melakukan evaluasi dengan cara tersebut. Hubungan kerja dapat menjadi lebih lancar dan saling percaya. Demikian presentasi saya dari materi ini. Dapat saya simpulkan bahwa komunikasi kerja yang jelas, sopan, terdokumentasi, dan terbuka sangat penting dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Terima kasih Ibu atas perhatiannya dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya persilakan apabila ada kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.